Pasca kekalahan melawan Jepang, cukup banyak pihak terutama netizen Indonesia yang terdoktrin oleh Bung Tawel meminta untuk mengganti pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, ada juga sebagian netizen Indonesia yang tidak mau menyalahkan siapapun. Mereka sadar akan kekuatan timnas Jepang yang bermain cepat dan efektif kalah melawan Indonesia. Sudah seharusnya sebagai pecinta timnas yang bijaksana jangan menyalahkan salah satu pihak, termasuk pelatih Shin Tae-yong. Netizen dan fans Indonesia jangan terpancing provokasi pihak yang mendukung mundurnya pelatih Shin Tae-yong. Poin penting yang harus diperhatikan oleh fans adalah chemistry. Pemain timnas Indonesia menyatu dengan chemistry yang cepat adalah hal yang salah. Membangun chemistry tidak butuh waktu semalam, namun harus beberapa laga bahkan tahun bersama timnas Indonesia agar terbentuk chemistry antar pemain. Apalagi setiap pertandingan yang dijalani selalu ada pemain baru yang masuk ke dalam skuad Garuda. Berbicara chemistry, Jepang adalah tim yang dibangun bukan setahun atau 2 tahun. Jepang sudah memulai semuanya dari 30 tahun ke belakang. Wajar jika kini mereka berada jauh dari kita. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi menjadi obat sekaligus membuka secercah harapan tim Garuda untuk merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Kini, Indonesia melesat ke peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengoleksi 6 saling berebut dengan Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina, yang hanya berbeda 1 poin dari peringkat kedua, yaitu Australia. Dengan banyaknya komentar yang meminta stay out, apakah akan jadi solusi? Atau justru malah menimbulkan malapetaka untuk timnas Indonesia? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Pemecatan Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia telah memicu banyak diskusi di kalangan penggemar sepak bola di tanah air. Desakan untuk STY out semakin menguat di media sosial setelah skuad Garuda mengalami serangkaian hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, pertanyaannya adalah, apakah langkah untuk memecat Shin Tae-yong benar-benar merupakan solusi yang tepat? Tindakan tersebut dapat berpotensi membawa dampak negatif yang signifikan, baik dari segi finansial, keselarasan tim, maupun kelanjutan program pengembangan yang telah ada. Dengan kontrak yang masih berlangsung hingga 2027, keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan ini bisa berakibat serius. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah persoalan biaya kompensasi yang harus dibayarkan kepada pelatih tersebut. Selain itu, ada juga risiko gangguan pada agenda timnas Indonesia yang sudah sangat padat. Mengingat pentingnya stabilitas dalam tim, keputusan untuk mengganti pelatih di tengah jalan dapat mengganggu proses persiapan dan pengembangan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempertimbangkan semua aspek sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Kompensasi yang membebani anggaran pemecatan Shin Tae-yong tidak hanya menimbulkan masalah teknis, tetapi juga memberikan dampak finansial yang signifikan bagi PSSI. Dengan kontrak Shin yang diperbarui hingga tahun 2027, PSSI memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi jika ia dipecat sebelum masa kontrak berakhir. Angka kompensasi yang mencapai 20 miliar rupiah per tahun berarti PSSI berisiko mengeluarkan hingga 60 miliar rupiah sebagai pesangon. Situasi ini menciptakan dilema tersendiri, terutama jika jumlah dana yang besar tersebut mengganggu pelaksanaan program-program pembinaan lain yang sudah direncanakan untuk timnas Indonesia. Keberhasilan Shin Tae-yong bukan hanya tentang taktik, tetapi juga tentang bagaimana ia berhasil mengembangkan potensi pemain muda. Kehadirannya memberikan angin segar dengan melibatkan pemain-pemain muda seperti Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand yang mendapat kesempatan tampil di pentas internasional. Shin Tae-yong tidak hanya berperan sebagai pelatih tetapi juga mengintegrasikan filosofi permainan yang mendalam ke dalam timnas Indonesia.
Kehilangan sosoknya di tengah jalan dapat mengancam kelanjutan perkembangan yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan yang mengalami kemajuan signifikan di bawah bimbingannya juga berisiko kehilangan momentum yang telah mereka capai. Dengan kualifikasi Piala Dunia yang sedang berjalan dan juga Piala AFF yang semakin dekat, pergantian pelatih dapat mengganggu proses adaptasi tim, mengingat waktu persiapan yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mempertahankan kontinuitas dalam tim agar dapat bersaing secara efektif. Shin Tae-yong telah berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia dengan strategi yang lebih terstruktur dan memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang di level internasional. Pelatih berkualitas seperti Shin Tae-yong adalah sosok yang sulit dicari. Diperlukan seorang pelatih yang memiliki pengalaman mendalam dan memahami karakteristik sepak bola Indonesia. Setelah kepergian Luis Milla, PSSI memerlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan tanda tangan Shin Tae-yong. Apabila ia dilepas, PSSI harus memulai kembali proses pencarian yang akan memakan waktu lama. Selain itu, mencari alternatif pelatih asing yang memiliki rekam jejak yang baik juga akan memerlukan biaya yang cukup besar, mengingat standar gaji internasional mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelatih lokal. Ketidakharmonisan dalam tim Shin Tae-yong merupakan sosok pelatih yang memiliki kedekatan yang kuat dengan para pemainnya. Sebagian besar anggota timnas Indonesia, khususnya yang masih muda, adalah hasil pengasuhan yang dilakukan sejak mereka berada di level U19. Jika Shin dipecat saat jadwal internasional yang sangat padat, hal ini dapat mengganggu keharmonisan serta filosofi yang telah dibangun selama ini. Selain itu, pelatih baru yang akan menggantikan posisinya juga harus menghadapi tantangan besar untuk memahami karakteristik masing-masing pemain dalam waktu yang sangat terbatas. Perubahan pelatih di tengah jadwal yang sangat sibuk ini berpotensi menimbulkan kekacauan, terutama dalam merancang strategi tim yang efektif. Pemain yang sebelumnya sudah terbiasa dengan pendekatan pelatih Shin Tae-yong harus melakukan penyesuaian kembali terhadap metode pelatih yang baru. Dengan waktu persiapan yang terbatas, performa tim bisa terpengaruh. Terlebih lagi karena selalu ada target yang tinggi yang harus dicapai. Menargetkan peringkat 3 atau 4, Indonesia diharapkan dapat terus menunjukkan peningkatan permainan. Fokus utama harus pada setiap pertandingan yang tersisa untuk menjaga konsistensi. Meskipun persaingan ketat, performa Indonesia yang semakin matang menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Peluang timnas Indonesia masih terbuka jika mereka berhasil mempertahankan performa dan meraih poin di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia.